Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan aku yang pada kesempatan kali ini akan membahas mengenai mantra dan puisi mantra ciptaannya Sutarji. Nah, yang mana dalam video kali ini kita akan melihat nih, apakah puisi mantra ciptaannya Sutarji ini memiliki ciri khas dari sebuah mantra yang saya dapatkan. Nah, untuk mantranya sendiri itu nanti akan kita nilai nih mengenai unsur intrinsiknya, sehingga kita bisa lihat perihal apa kekuatan, kelemahan, serta ciri khasnya. Dan lalu kemudian kita simpulkan berupa apa ciri khas dari 3 mantra yang saya nilai tadi. Dan untuk puisi mantranya sendiri, pada video kali ini saya menggunakan puisi mantranya Sutarji yang berjudul Jadi. Nah, sedangkan untuk mantranya sendiri itu saya menggunakan 3 mantra pengobatan, yakni mantra pusing, mantra tawar racun, dan mantra cegukan yang saya dapatkan dari sumber Akbar Alfiandra. Nah, yang pertama itu ada mantra pusing. Nah, berikut mantra pusing tersebut. Nah, mantra pusing sendiri ini dia berfungsi untuk mengobati penyakit pusing atau menghilangkan atau mengurangi rasa pusing yang dialami oleh seseorang. Nah, untuk total poin yang didapat dalam mantra pusing ini ialah sebesar 25 poin, yang mana itu didapatkan dari aspek tema mayor itu sebesar 1 poin, kemudian aspek tema minornya itu sebesar 3 poin. Nah, untuk amanatnya itu amanat tersuratnya itu dia menghasilkan sebesar 2 poin, sedangkan untuk amanat tersiratnya itu menghasilkan sebesar 3 poin. Lalu kemudian itu ada pola baris. Nah, yang mana jumlah kata kecenderungannya yakni 4-5 kata. Yang mana dalam mantra ini itu mendapatkan skor sebesar 1 poin, dan sedangkan untuk jumlah suku kata kecenderungannya itu juga menghasilkan 1 poin, yang mana dikarenakan pada mantra ini itu kebanyakan barisnya itu berjumlah suku katanya itu kurang dari 8. Nah, kemudian itu ada pola bait, yang mana dalam puisi ini itu terdiri dari 6 baris setiap satu baitnya. Nah, kemudian dia menghasilkan sebesar 1 poin. Nah, selanjutnya itu ada diksi atau gaya bahasa. Nah, yang mana dalam mantra ini itu tidak ada diksi atau gaya bahasa, baik yang membangun majas, membangun rima, membangun citraan, maupun membangun makna konotasi. Nah, sehingga jika ditotalkan, maka akan mendapatkan skor sebesar 25 poin. Nah, keunggulannya sendiri pada mantra ini itu terletak dalam aspek rima, yang mana dalam mantra ini itu menghasilkan rima dengan total poin sebesar 13, baik dari rima awal, rima tengah, maupun rima akhir. Dan untuk kelemahannya sendiri itu terdapat pada diksi atau gaya bahasa. Nah, yang mana dalam mantra ini itu diksi atau gaya bahasanya tidak menghasilkan poin sedikit pun atau sebanyak apapun, alias tidak menghasilkan poin. Nah, selanjutnya ada mantra tawar racun. Nah, berikut mantra tawar racun tersebut. Mantra tawar racun sendiri itu berfungsi untuk menawar racun, baik itu racun dari gigitan hewan, memakan tumbuhan, ataupun tersentuh oleh racun lainnya, yang mana dia ini digunakan untuk mengurangi efek dari racun yang terkena dalam diri seseorang yang kita obati. Nah, total poin yang didapat dalam mantra racun ini sendiri itu sebesar 23 poin, yang mana dalam aspek tema mayor itu menghasilkan 1 poin, dan aspek tema minor itu menghasilkan 3 poin. Kemudian untuk aspek amanat tersuratnya menghasilkan sebesar 2 poin. Nah, hal itu juga sama dengan aspek amanat tersiratnya yang juga menghasilkan 2 poin pula. Nah, kemudian ada pola baris, yang mana jumlah kata kecenderungannya itu yakni 4-5 kata, itu menghasilkan total 1 poin, sedangkan untuk suku kata kecenderungannya yakni 8-12 suku kata itu juga menghasilkan 1 poin juga. Nah, sedangkan rima nih, pada rima awal itu menghasilkan 1 poin, pada rima tengah itu menghasilkan 6 poin, dan pada rima akhir itu juga menghasilkan 6 poin. Nah, untuk pola baitnya sendiri, mantra ini dia tidak menghasilkan poin, karena kan dalam 1 bait mantra itu dia terdiri dari 5 baris. Nah, kemudian ada diksi atau gaya bahasa. Nah, baik diksi yang membangun majas, diksi membangun rima, diksi membangun citraan, maupun diksi membangun makna konotasi, pada mantra ini itu dia tidak menghasilkan poin sama sekali. Nah, jika ditotalkan, mantra ini
yakni mantra tawar racun menghasilkan poin sebesar 23, yang mana keunggulannya itu juga terletak pada aspek rima, baik rima awal, rima tengah, maupun rima akhir. Nah, yang mana jika ditotalkan, dalam mantra ini mendapatkan poin sebesar 13 dari aspek rima. Nah, sedangkan untuk kelemahannya itu sendiri ada pada diksi atau gaya bahasa. Nah, yang mana baik diksi maupun membangun majas, rima, citraan, maupun makna konotasi dalam mantra ini dia tidak menghasilkan poin. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada mantra cegukan. Nah, berikut mantra cegukan tersebut. Nah, mantra cegukan sendiri dia berfungsi untuk menghilangkan cegukan yang terjadi pada diri seseorang. Nah, untuk total poin yang didapat dalam mantra cegukan ini ialah sebesar 20 poin. Nah, yang mana dalam tema mayor itu menghasilkan 1 poin, sedangkan untuk tema minornya itu menghasilkan 3 poin. Kemudian ada amanat tersurat yang menghasilkan 2 poin, sama halnya juga dengan amanat tersiratnya menghasilkan 2 poin juga. Kemudian ada pola baris, yakni jumlah kata kecenderungan yang tidak menghasilkan poin sama sekali. Kemudian untuk jumlah suku kata kecenderungannya itu hanya menghasilkan 1 poin saja. Nah, aspek yang keempat selanjutnya itu ada rima. Nah, pada rima awal itu menghasilkan poin sebesar 1, pada rima tengah itu menghasilkan poin sebesar 4, dan pada rima akhir itu menghasilkan poin sebesar 6. Nah, untuk pola baitnya sendiri, itu pada mantra ini dia tidak menghasilkan poin juga, sama halnya pada mantra yang sebelumnya. Kemudian untuk diksi atau gaya bahasa, baik yang membangun majas, rima, citraan, maupun makna konotasi, pada mantra ini dia juga tidak menghasilkan poin, alias tidak ditemukannya diksi atau gaya bahasa dalam mantra ini. Nah, sehingga total poin yang didapat secara keseluruhan dalam mantra cegukan ini ialah sebesar 2 poin. Nah, yang mana keunggulannya itu terletak dalam aspek rima juga, yakni dengan total poinnya itu sebesar 11 poin. Sedangkan untuk kelemahannya itu ada pada diksi atau gaya bahasa. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai puisi mantra karyanya Sutarji yang berjudul Jadi. Nah, puisi berjudul Jadi karyanya Sutarji ini, dia menceritakan tentang tidak semua kejadian, kondisi, keadaan akan menjadi suatu hal nih, alias ya semua hal itu bisa sesuai dengan keinginan kita atau bisa tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, puisi yang berjudul Jadi karyanya Sutarji ini sendiri, dia memiliki aspek tipografi nih, yang mana adalah tatanan lirik, bait, kalimat, frase, kata, dan bunyi untuk menghasilkan suatu bentuk fisik yang mampu mendukung isi, rasa, dan suasana dari yang dihasilkan oleh puisi tersebut. Nah, bisa juga itu diartikan sebagai ukiran bentuk berupa susunan baris-baris atau bait-bait suatu puisi. Nah, dalam puisi ini sendiri, itu terlihat nih bahwa tipografinya itu ada bagian di mana barisnya itu sangat menjorok ke dalam. Nah, yang mulanya itu pada baris pertama itu ditulis seperti biasa. Kemudian lanjutannya itu ditulis dengan gaya turun ke bawah, kemudian menjorok ke dalam dan balik lagi seperti semula. Alias penulisannya itu tidak seperti puisi biasa pada umumnya. Nah, puisi yang berjudul Jadi ini itu menghasilkan total poin sebesar 54 poin. Nah, yang mana dalam aspek tema mayor itu menghasilkan 1 poin. Sedangkan untuk tema minornya itu menghasilkan total poin sebesar 3. Kemudian ada amanat tersurat yang menghasilkan total poin sebesar 3. Sedangkan untuk amanat tersiratnya itu menghasilkan total poin sebesar 2. Nah, lanjut itu ada pola baris yang mana pada jumlah kata kecenderungan itu menghasilkan poin sebesar 8. Kemudian itu ada jumlah suku kata kecenderungan yang juga menghasilkan poin sebesar 8. Nah, lanjut nih ada rima, yakni rima awal itu menghasilkan poin sebesar 9, rima tengah dengan 15 poin, dan rima akhir dengan 5 poin. Nah, kemudian ada pola bait yang mana dalam puisi mantra ini itu tidak menghasilkan poin untuk pola baitnya. Nah, lanjut ada diksi atau gaya bahasa yang mana baik diksi membangun majas, membangun rima, membangun citraan, dan membangun makna konotasi dalam puisi mantra ini dia tidak menghasilkan poin. Nah, sehingga total poin yang dapat itu sebesar 54 poin, yang mana itu unggul dalam aspek rima, yakni dengan total poinnya itu sebesar 29 poin.
Nah, sedangkan untuk kelemahannya itu ada pada aspek diksi atau gaya bahasa, yang mana diksi baik membangun majas, rima, citraan, maupun makna konotasi itu tidak menghasilkan poin dalam puisi mantra ini. Nah, dari penilaian tersebut, itu bisa dibilang kalau ciri khas dari puisi mantra ini sendiri yang berjudul Jadi karyanya Sutarji, ini ialah mempunyai rima yang sangat banyak, baik itu rima di awal, rima di tengah, maupun rima di akhir. Nah, serta dia tidak mengandung atau memiliki yang namanya diksi. Dan bisa kita bilang nih bahwa puisi mantra ciptaan Sutarji yang berjudul Jadi ini, dia memang merupakan puisi mantra, karena ciri khas dari 3 mantra yang saya analisis tadi, itu juga merupakan ciri khas dalam puisi mantra ini, yang mana itu sangat banyak mengandung yang namanya rima serta tidak mengandung yang namanya diksi atau gaya bahasa. Dan bisa kita bilang bahwa puisi mantra yang berjudul Jadi karyanya Sutarji ini memang merupakan atau memiliki ciri khas pada 3 mantra yang saya sudah analisis tadi. Nah, sekian dulu dari video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dadah.